ALMS yang sesungguhnya ya ini teman-teman ya. Dari sub sampai hack bisa di cover, dilengkapi dengan delay dan limiter. Nah, bisa dibaca sendiri. Ini saya pakai full dual op amp, ada 9 biji IC ini. Untuk harga ini hampir sama kayak ALMS yang 2 in 2 out teman-teman. Kalau yang 2 in 2 out itu 270.000. Kalau yang ini saya bandrol 280.000, cuma selisih 10.000 saja. Untuk potensio mulai dari kiri ini ada potensio gain. Ini maksimal gain kalau nggak salah ya teman-teman itu sekitar 12-15 dB. Terus kanannya lagi ada switch 2x6, itu untuk ring HPF. Terus kanan lagi ada potensio 12 kaki itu alias potensio quad, itu potensio untuk mengatur cut off-nya HPF. Kanannya lagi ada switch untuk ring LPF ya, untuk mengubah ringnya teman-teman, ring frekuensinya teman-teman ya. Terus kanannya lagi itu ada potensio untuk mengatur LPF ya, yang 12 kaki itu pokoknya HPF LPF teman-teman ya. Nah, seperti ini switchnya, ada 12 kaki ya, panjang sekali ini switchnya. Jadi beda sendiri sama kawan-kawannya yang kanannya. Nah, terus ke kanan lagi ini ada switch untuk mengatur on off-nya limiter. Bisa diaktifkan melalui switch ini teman-teman. Kalau off itu lampu nyalanya hijau, kalau on merah teman-teman. Jadi ada dua warna ya dalam satu LED ini. Nah, kanan lagi itu ada potensio stereo 100K, ini untuk delay. Kalau nggak salah ini delaynya sampai 4 mili ya kalau nggak salah, 4 mili kalau nggak salah ya. Terus ini switch untuk mute. Kalau normal itu hijau, kalau nyala mute-nya warna merah. Ke kanan lagi ada potensio untuk mengatur threshold-nya limiter. Ini semakin ke kiri semakin melimit. Terus kanan lagi ada invert, ke kanan lagi ada volume output teman-teman ya. Jadi bisa diatur volumenya walaupun sudah ke limit teman-teman. Ini ada switch yang saya kosongkan teman-teman, bukan maksud untuk mengurangi ya teman-teman, bukan. Ini gunanya untuk menjumper input kedua kit alias dengan kit sebelahnya begitu. Nah, itu kalau beli satu kit ini aja ya enggak saya pasang. Tapi kalau mau saya pasang ya beli dua teman-teman, nanti baru saya pasang. Ini ada LED 3 mm warna hijau. Ini untuk signal limiter ya. Semakin terang dia menyala, semakin ngelimit artinya. Oke, untuk potensio sama switch sendiri ini saya pakai produknya Alpha Plus. Wes, jamin bagus teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, ini ada switch ring untuk HPF dan LPF-nya teman-teman. Kalau ditekan itu semakin tinggi frekuensinya. Ya, nanti saya praktekkan aja teman-teman ya. Ini switch on off limiter tadi, ini switch untuk mute, ini invert. Untuk komponen sendiri ini saya pakai komponen standar ya teman-teman ya. Ini mulai dari potensi itu produknya Alpha Plus. Terus switchnya itu saya juga beli di satu supplier Alpha Plus itu ya. Untuk IC itu juga saya pakai HG Semi original, resistor metal film original, kapasitor ada yang MKM, ada yang Milar. Nah, untuk belakangnya ini ada switch yang mode tadi ya. Ini saya solder cuma 8 aja, karena yang saya butuhkan cuma itu. Nah, ini yang 4 tidak saya solder, kenapa? Karena tidak dipakai teman-teman ya. Jadi nanti suatu saat kalau rusak, penggantiannya lebih mudah. Ini soket cuma ada 3 ya, ada input balance tentunya, ada output juga balance tentunya, sama PSU ini maksimal 15 volt DC aja, cari aman aja teman-teman ya.
Nah, oke. Piye lur, apik gak menurutmu? Langsung tes lur ya, ben gak kesuwen. Cek sound pertama ini yang V1 ya. Nah, ini nanti lanjut ke yang V2. Sama saja, tidak ada perbedaan ya. Bedanya cuma di IC saja. Oke, saya instalasi dulu. Ini gampang banget kok teman-teman ya. Ini cuma input, output sama PSU. PSU pakai 15 volt DC, sudah ada tulisannya. Jangan sampai kebalik ya. Yang kanan plus kalau dari atas ya. Yang kanan plus, tengah ground, kiri min. Nah, tinggal nyalakan aja. Nah, ini nyala ini. Ini kalau merah dia artinya nyala. Itu apa namanya? On off limiternya ya. Nah, ini di off kan dulu. Ini mute-nya juga mati, keadaan hijau ya. Mungkin agak di sini kurang begitu terang teman-teman, tapi kalau dimatikan terang banget ini silau. Ini kalau di merah ini mute-nya nyala alias mati ya. Terus inputnya ini langsung dari HP teman-teman ya. Rada angel lur, sik. Nah, guys. Ini kabelnya gak nutut lur, kena ya. Nanti agak saya kasih ganjel lah. Oke, begini saja ya teman-teman. Ini supaya nggak silau, PCB-nya soalnya silau banget. Oke, sik. Nah, wis. Ini soalnya konduktor. Ini levelnya yang ke output, adanya yang dilarikan ke output ya. Terus ini limiter. Ini kalau semakin ke kanan semakin minus ya. Kalau semakin ke kiri semakin plus, artinya semakin ngelimit. Terus ini delay. Ini hanya bisa dilihat kalau pakai aplikasi ya atau software. Kalau dilihat secara kasat mata atau langsung mendengar itu enggak begitu kerasa. Terus ini LPF. Nah, ini nanti buat ringnya teman-teman untuk menurunkan atau menaikkan ya. Terus ini HPF-nya. Ini juga sama. Ini ringnya bisa menaikkan, bisa menurunkan. Nanti kita praktekkan aja ya. Terus ini gain. Nanti saya setel di 0 dB saja ya. Ini bebas mau diatur seberapa ya. Oke, power amplifier nyala. Ini saya pakai mode low, mid sampai high ya teman-teman. Artinya ini pakai speaker atas, bisa juga pakai speaker tengah ya. Atau sama speaker low juga bisa, cuma nggak begitu nge-low teman-teman. Oke, jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Ini buat low sampai high. Kalau ini buat sub ya. Jangan sampai keliru nanti speakernya, kalau keliru nanti kemasukan sub. Ya kalau speaker sub kemasukan mid nggak masalah teman-teman. Kalau speaker mid high kemasukan sub itu yang bahaya teman-teman ya. Yang bahaya itu nanti salah ya. Ini pastikan dulu kalau ditekan ke dalam seperti ini. Nah, ditekan ini kan, ini mode low sampai high. Nah, nih kalau dilepaskan semua, ini mode sub sampai mid ya. Atau ditekan salah satu juga bisa. Nanti dipraktekkan aja ya. Ini mode high dulu. Oke, ini gain 0 dB. Nah, di tengah-tengah ya. Mungkin nggak kelihatan, nggak apa-apa. Loh, kok gak nyala? Sik. Oh, sorry lur. Ini tadi LPF sama HPF-nya ini mentok ke kanan, itu ke kiri. Jadi membunuh ya, alias tidak ketemu. Jadi ini mentok ke kanan semua dulu. Nah, ini saya putar. Ini biarkan ke kanan dulu mentok ya. Ini nggak masalah ini ke kanan atau ke kiri, enggak begitu kedengaran nanti bedanya ya. Nanti kedengaran kalau ada lawannya teman-teman. Kalau satu kit gini aja ya nggak begitu kedengeran ya. Nggak begitu kelihatan perbedaannya. Nah, ini high, ini bisa ditambahi. Ini saya putar HPF-nya. Nah, ini
bisa 0 dB lagi ya. Sik lur. Mungkin agak panjang ini cekselnya teman-teman ya. Semakin ngeluh. Saya lepas. Nah, kalau ada delay nanti saat saya tekan sama suaranya nggak sama, itu berarti HP saya teman-teman ya. Itu nggak begitu menangkap kecepatan ya teman-teman ya. Jadi beda teman-teman nanti. Mungkin bisa beda suaranya. Ini bukan delay bukan ya? Bukan. Ini cuma HP saya aja ya. Nanti bisa dibuktikan lah ya. Kalau teman-teman beli, ini nggak ada delay saat ditekan ya. Oh ya, mute ya, lali aku. Saya lepaskan lagi, saya off kan ya. Semakin keras ini. Ini mungkin kalau untuk pemula nyetingnya agak sedikit sulit teman-teman ya. Soalnya gimana ya, memang agak sulit kalau nggak terbiasa ya. Saya aja pertama-tama juga agak kesulitan ya. Coba kita lepaskan ini. Ini mentok ke kiri 70 Hz. Kalau kita lepaskan ininya itu 20 Hz. Coba kita lepaskan yang RPF-nya.
Kita tekan lagi. Oh ya teman-teman, ini terkadang switchnya kalau kita perpindahan ranknya itu ya terkadang ada bunyi cheat gitu ya. Itu biasanya dari switchnya teman-teman ya. Terkadang nggak semua switch yang saya beli itu semua sama teman. Maksudnya gimana ya? Bisa jadi switchnya itu perpindahan switchnya itu nggak soft. Jadi ada suara cheat ya. Biasanya begitu. Nanti coba, mungkin di sini ada ya. Nanti saya praktekkan. Sekarang kita coba pindah mode low ya, atau mode sub sampai mid. Ini kita ganti ya speakernya, supaya tidak merusak speaker. Nah, ini saya ganti. Oke, saya coba on kan. Nah, speakernya ada di bawah teman-teman. Mungkin suaranya agak sedikit kecil ya. Ini lepaskan aja. Ini juga lepaskan. Nah, ini kelihatan nanti kalau dibuat sub teman-teman. Ini kalau kita lepaskan itu subnya masuk, artinya sampai 20 Hz ya. Kalau kita tekan itu subnya kurang karena 70 Hz roll off nya ya. Kita lepaskan aja. Ini mode sub sampai mid. Ini kalau sub mungkin kayaknya perlu tambah ya. Ini mentok ke kiri, mentok ke kanan. Coba mentok ke kanan semua. Jadi mid. Ntar lagunya saya baleni teman-teman. Nah, ini midnya tipis sekali ya kalau mentok ke kanan. Ini jadi mid teman-teman. Ini mentok padahal. Ini saya mentokkan aja gain ya. Nah, ini mulai kemasukan low. Nah, semakin korak. Ini kita coba putar ke kiri, nanti mungkin agak kedengaran ya, karena murni sub. Coba kita on kan limiternya. Nah, itu sangat ngelimit ya teman-teman ya. Limiternya sangat pakem ini. Ini kalau buat sub limiternya nggak usah pakem-pakem teman-teman. Soalnya gak enak suaranya. Cukup sampai LED-nya nyala aja. Nah, ini nggak nyala kan? Putar dikit-dikit aja teman-teman. Nah, nyala gitu aja. Itu udah ngelimit. Nah, ini setengah nih teman-teman. Ada di posisi tengah. Ini kita putar nggak ngaruh. Soalnya nggak, perbedaannya nggak ada lawannya teman-teman ya. Dengarkan pakai headset teman-teman. Kalau kita tekan maka jelang-jelangnya akan hilang teman-teman. Nah, hilang tuh, nggak kerasa. Nah, semakin kerasa. Kita tekan nanti ada midnya ini. Nah, ada midnya kan. Ini murni sub, wah enak lor. Sekarang kita ganti pakai yang ini ya. Coba satu-satu teman-teman. Oke, saya mute. Saya cabut dulu. Nah, oke. Saya ganti ini. Perbedaannya cuma hanya di IC teman-teman, nggak ada perbedaan sama sekali ya. Nah, liru. Nah, es. Oke, sudah nyala teman. Ini soalnya nyala teman. Nah, ini malah kebalik ya. Ini hijau, ini malah on. Merah malah mati ya. Kebalikannya dari ini. Ya, tapi nggak masalah lah ya. Ini cuma perbedaan warna aja. Fungsinya sama saja. Nah, ini saya tekan ke dalam dulu. Ini saya posisikan 0 dB kanan semua.
Ini ke kanan semua dulu, ini mentok kiri. Oke, sudah. Nah, oke, kita putar. Ini harus pakai knop ini. Saya soalnya nyentuh lantai, teman-teman. Bentar, tak carikan knop dulu. Oke. Nah, ini ada knopnya. Kita naikkan. Kombinasi aja ya, tergantung kebutuhan. Coba saya putar ke kiri yang apa jenenge, HPF nya lur. Mode sub sampai mid. Pindah soket dulu. Oke, sudah. On kan lagi. Nah, yang bunyi yang bawah ya. Oh ya, saya lupa untuk pindah switchnya nih teman-teman ya. Ini coba saya putar ya. Nah, ini yang saya bilang sih, bentar teman-teman. Ini yang saya bilang kalau ada beberapa switch saat perpindahan ranknya itu ada bunyi cheat gitu ya. Ntar. Nah, ini mode sub sampai mid, coba saya bunyikan ya. Nah, ada bunyi cheat. Nah, ada bunyi cheatnya teman-teman. Mungkin nggak begitu kedengeran sama kalian ya, cuma ini kedengeran sama saya ini. Nah, itu switchnya nggak bisa soft ini perbedaannya.
Jadi cara ngatasinya begini teman-teman, ini di off kan dulu, baru dipindah ke modenya ini. Ini mode low sampai high. Kalau dilepas gini sub sampai mid. Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Dilepas dulu, kok dilepas dulu apa? Di off kan dulu ininya. Outputnya ya, dimentok ke kiri dulu lah intinya ya. Nah, oke. Sekarang kita pindah. Oh iya, saya iki ya. Ini saya fullkan aja gennya. Soalnya sub kan butuh gen gede. Ntar teman-teman, musiknya gak pas sih. Ini terlalu ngelimit ya. Kita coba kurangi limit tadi. Sesuai kebutuhan aja teman-teman. Ini aja masih nyala teman-teman. Saya putar mentok ke kanan ya. Gini aja. Semakin norak teman-teman. Kita on kan aja limiternya. Saya putar ke kiri LPF nya. Bisa dilihat LED sinyalnya limiter ya. Kalau mengurangi nggak mau muter ini di 70 Hz, tinggal tekan ini aja teman-teman. Cuma ya gitu, tendangannya kurang ya. Kita semakin ganas tendangannya. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Low mau masuk lur. Kalau sub terlalu ngelimit itu nggak enak teman-teman ya. Terlalu terang. Kayak ketahan gitu loh rasanya ini. Ya, cuma sedikit tok ini. Nanti ke depannya mungkin Januari lah ya. Ready banyak. Oke, saya mute ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Jadi lumayan lama banget ini cekselnya. Tapi harus dilihat sampai selesai kalau mau beli ya, biar nggak salah paham. Soalnya memang harus dilihat sampai selesai teman-teman ya. Oke, sekian dulu, semoga dapat dipahami ya di video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.